Hari ini kita akan ngobrol bareng para juara baca puisi tingkat nasional dan ada beberapa orang. Nanti kita akan dapatkan trik-triknya bagaimana mereka membaca puisi dan bagaimana mereka bisa menjadi juara di berbagai event lomba baca puisi. Oh, Gimana sih caranya kamu bisa jadi pembaca puisi yang sangat disegani? Weh, kalau lomba, kalau waduh. ada Irfan Hakim, kita biasa manggilnya Acim nih ya. Udah ada Acim gitu, langsung pada, wah udah ada Acim nih. Mm, Gimana kiatnya? siap. Buat yang pertama sih yang paling aku lakuin kalau misalnya lomba baca puisi adalah mengerti isi puisinya, Bun. Jadi buat teman-teman yang mau lomba atau yang mau baca puisi, tampil baca puisi, yang paling pertama adalah mengerti puisi yang akan dibacain gitu. Dan eh, kalau aku sih tipsnya mengkategorisasiin puisinya gitu. Jadi kalau bahasa aku bilangnya ada puisi dalam sama puisi luar gitu. Terus nanti ada macamnya lagi, Apa ada tuh puisi puisi dialog. dalam, puisi luar? Kalau Ah, puisi dalam tuh eh yang menuntut kedalaman lebih tanpa harus berteriak-teriak gitu, Bun. Kayak misalnya yang paling aku sering contohin sih puisinya Pak Sapardi yang Aku Ingin. Nah, kalau misalnya interpretasi aku, puisinya Aku Ingin itu kan dalam gitu. Tidak harus diteriak-teriakan dan gitu. dan itu, iya, dan itu tuh puisi patah hati. Cuman banyak Ya. yang nggak tahu, naruhnya di undangan pernikahan, coba. Parah. Jadi nanti kalau ada yang mau nikah, jangan naruh itu di undangan pernikahan, itu puisi patah hati. Oke, Van, lanjut, Van. Apa kayak misalnya kebanyakan pembaca puisi itu, ini aku sering juga, Bun, kalau misalnya jadi juri sering kasih tahu kalau kebanyakan pembaca puisi kalau baca puisi itu disedih-sedihkan atau dimarah-marahkan gitu. Sering kebanyakan kayak gitu. Aku contohin puisinya Pak Sapardi ini. Kalau misalnya Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana dimarah-marahkan kan kayak apa kayak kurang pas gitu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana gitu. Misalnya kayak gitu itu kan dengan Takut. jadi serem banget gitu, Bun. Dengan ekspresi yang kayak gitu, vokal yang kenceng kayak gitu itu rasanya kurang pas gitu. Tapi kalau misalnya dibawain dengan dalam, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu kan akan lebih nyampe gitu dibanding harus aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Jadi untuk teman-teman yang mau baca puisi, yang paling pertama adalah teman-teman harus kenal dulu puisi itu bercerita tentang apa, terus dia termasuk haruskah dibawakan dengan teriak-teriak gitu, atau mungkin dengan yang diem aja, dengan yang slow, tapi itu bisa nyampe, dan juga kayak misalnya ada juga puisi yang bentuknya dialog. Nah, itu juga teman-teman harus tahu pendekatan untuk membawakannya seperti apa gitu. Kayak puisinya, misalnya puisinya yang berdialog tuh puisinya Rendra yang Gugur, itu ada dua karakter, dia sebagai narator dan dia sebagai kakek-kakek gitu. Atau puisinya yang paling banyak dikenal, Balada Terbunuhnya Atmo Karpo. Dia Atmo sebagai Karpo. narator dan dia sebagai Atmo Karpo, dan itu Iya. kalau saya sih akan membedakan dua karakter itu. Dia sebagai naratornya seperti apa, dia sebagai Atmo Karponya seperti apa. Dan apalagi itu pun ada tingkatan-tingkatan emosi dari pertama kali dia menyebutkan Joko Pandan, kedua kali menyebutkan Joko Pandan, ketiga kali menyebutkan Joko Pandan, itu kan akan Iya. beda-beda gitu. Nah, kejelian teman-teman untuk bisa menginterpretasi sampai akhirnya mengeksekusi interpretasinya, itu yang itu yang akan menjadikan teman-teman pembaca puisi yang hebat dan punya ciri khas tersendiri akhirnya. Karena kadang-kadang kita tuh eh, di interpretasi sudah nyampe gitu. Tapi begitu dieksekusinya kadang jauh sama interpretasi yang dia maksud gitu. Jadinya Ya. untuk
sampai ke penggarapan eksekusi interpretasinya teman-teman harus banyak latihan sih. Ya. Itu sih Bun Iya, Van. singkatnya. Betul. Mm-mm. Jadi untuk bisa eh, membawakan puisi dalam, ya, inner gitu, Mm-mm. sampai keluar gitu, itu kita perlu berlatih apa sih? Eh, Kalau aku sih lebih baca baca dulu gitu. Kadang kita apalagi pembaca puisi sudah terpaku dengan baca puisi itu harus kayak gini gitu. Eh, kadang Hmm. eh, kadang baca aja biasa malah kadang lebih dapat dibanding kita sudah terpaku kalau baca puisi itu seperti ini gitu. Jadinya lebih kebentuk. Jadi untuk awal eh, adalah kuatin maksud dari puisi itu gitu kalau Ya, menurutku. Jadi akan lebih dalam dapatnya. Dan kalau aku pribadi itu timbre suaraku kan dalam ngebas gitu Bun. Jadi untuk hmm, puisi dalam gitu aku lebih manfaatin timbre dapat suaraku ya. yang ngebas itu. Nah, jadinya kadang lebih Ya, membantu gitu. Kadang pada akhirnya ngebantu untuk hmm, bisa semakin mendalami rasa dari puisinya gitu Bun. hmm, hmm, hmm. Iya, Acim kan ikut teater ya. Eh, Iya, Peran teater untuk membuat kita sebagai pernah jadi aktor terbaik juga kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. eh, iya, Cim. Peran teater untuk membuat kita bisa menjadi pembaca puisi yang baik itu seperti apa? Terima kasih Ustadz Salim Afila ikut bergabung. Masya Allah. Iya, silakan, Cim. Sangat berperan Bun, soalnya di dalam berpuisi kan kita juga akan memainkan mimik wajah, Iya, gestur gitu dan sejauh mana gestur itu dimainkan sesuai dengan porsi puisinya itu juga dasar-dasar dari seorang aktor gitu. Olah rasa iya, dari rasa puisinya sampai akhirnya kita menemukan timbre yang pas, akhirnya kita menemukan nada yang pas, akhirnya kita menemukan ekspresi yang pas, gestur yang pas. Itu dari belajarnya ya dari teater, Bun. Apalagi bentuk-bentuk puisi yang pendekatannya sangat keaktoran kayak puisinya yang balada terbunuhnya Atmokarpo itu iya, keaktoran banget Atmokarpo. menurutku. Sangat teater ya. Iya, Iya, dari pas di awal dia ingin menciptakan suasana narator yang dengan kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi. Dari situ dia mulai menceritakan. Jadi seperti monolog sih Bun kalau iya, berpuisi itu, apalagi kalau udah apal puisinya itu enak banget gitu. Jadi ngebawain iya, ngebawain ngebawain puisinya, rasanya jadi bisa lebih optimal gitu, bisa lebih nyampe ke iya. orang-orang gitu karena gesturnya pun akan main, mukanya akan main dan teks cuman sebagai pelengkap aja gitu. Jadi lebih asik gitu Bun. Kalau misalnya Iya. dari teater gitu dari aktor ke puisi itu asik Bang. Jadi biasanya yang juara baca puisi itu biasanya mereka adalah anak teater. Jadi yang belum ikut teater Iya bagus betul. untuk ikut teater karena teater teater itu sangat bermanfaat dan salah satunya adalah memang untuk ini gitu. Iya, Benar Van. benar benar banget Bun. Eh, Kalau kamu melihat perkembangan baca puisi, perkembangan para deklamator di Indonesia, kemudian tempat mereka di negeri ini, apa sih yang ingin kamu sampaikan? Eh Kalau untuk sekarang sih, kalau aku jadi lebih ke ruang ekspresi yang bisa lebih bertambah ya Bun, karena sekarang kan udah ada media sosial kayak Iya, Instagram gitu, terus kita bisa memvideoin, terus dia tetap ada gitu, tetap eksis, terus ada iya, channel YouTube juga yang kita bisa belajar belajar bentuk-bentuk membaca puisi itu dari YouTube gitu. Eh, iya, cum kalau misalnya untuk dijadiin
profesi aku sendiri pun belum terlalu Belum gimana berani. ya Bun. Belum berani Belum gitu. berani. Belum berani. Iya benar. Karena kan memang membaca ya Bun. Iya. Ya itu palingan ya ikut lomba, dan ikut lomba pun sebenarnya Iya. kadang nggak terlalu gimana-gimana sama hadiah, ya itu bonus lah. Cuman Iya. apa rasa ikut lomba terus ketemu sama orang-orang, terus gimana Teman-teman yang atmosfer, lain ya. teman-teman yang lain, terus gimana atmosfernya, gimana gaya pembacaan dari daerah. Nah itu yang seru gitu, pembelajaran dari situ yang seru. Iya. Kayak misalnya Iya. aku Saya pernah ya. pernah pertama kali ini Bun Hah? ikutan lomba yang di Piala Rendra. Waktu itu pertama kali ikutan Piala Rendra di Bandung, di UPI. Nah itu pas pertama kali ke sana kayak ada logat-logat Bandung yang hampir sama gitu, semua orang Oh, semua pembaca semua Jawa peserta. Barat, hampir sama. Kayak Eh, kalau misalnya baca, misalnya aku contohin, aku inginnya Sapardi, dia nadanya tuh hampir sama. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana gitu. Banyak Nyunda yang gitu. pisan deh. Nah, itu kayak gitu. Eh, dan kayaknya ada apa? Ada gaya-gaya masing-masing sesuai sama mungkin tokoh atau dia belajar puisi di daerahnya masing-masing gitu. Kayaknya sih, Bun. Kayaknya ada kecenderungan ke sana. Iya. Oke, Van, makasih banget nih ngobrol-ngobrolnya. Tapi belum afdol Siap. kalau kita belum dengar Irfan baca puisi. Ini mau baca puisi apa? Panjang juga nggak apa-apa. Cim, Ah, baca puisi apa, Cim? belum kalau panjang belum nyiapin nih, Bun. Masa harus nyiapin sih, udah juara terus, nggak perlu nyiapin kali. Teman-teman silakan disimak ya, Irfan Hakim akan membawakan puisi mantra dari puisi dan danditnya Ibrahim Satah yang lebih ke mantra. Silakan. Ibrahim Satah dan Dit, maka adalah pasir, maka adalah batu, adalah bayang, adalah air, dan ini, dan itu, dan engkau, dan aku, dan Dit. Di sana pasir, di sini pasir, di sana batu, di sini batu, di sana bayang, di sini bayang, di sana air, di sini air. Siapa itu? Maka adalah lengang, terkapung dalam beragam makna di mana aku ada, dan sebagaimana biasa aku pun lupa sesuatu yang tak ku tahu. In dan ded, in the kan the kid, in the kan the kudeman, in dan ded. Kaukah itu yang membasuh kaki, yang membasuh bumi, yang ada tak ada, yang hilang tak hilang, jauh tak jauh, dekat tak sentuh, di pasir, di batu, di bayang, di air, di sunyi, di situ, di sana, di sini. Di mana aku? Kurabanu, kusapa jua diriku, kanak-kanak dan kupu-kupu yang di kakimu itu, dan did in the kid, in the kudeman, in ande.
Terima kasih, Bun. Yeay. Serius Irfan banget Hakim, terima baca kasih. puisinya. Siap, Bun. Sama-sama. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa follow @irfanhakim336 untuk bisa melihat Irfan Hakim baca puisi, membagi tips puisi, dan juga banyak kegiatan Irfan Hakim lainnya. Sukses buat Irfan. Terima kasih Siap, banyak ya, Bun. Van, udah join. Sama-sama, Jangan Bun. Terima kapok. kasih banyak. Jangan kapok ya, Van. Kita akan sering kencan puisi, Van. Ya. Siap, Bun. Udah. Bagaimana sih kiatnya untuk menjadi pembaca puisi? Apa saja yang perlu dilatih? Iya, tadi Mas Acim sebenarnya sudah banyak bercerita ya, Bunda, tentang kiat-kiat pembaca puisi, bagaimana penghayatan, bagaimana ekspresi dan lain sebagainya. Cuman ada satu tips yang selalu saya bawa sejak saya belajar puisi dari Bunda Helvi itu adalah teori copy the master gitu. Jadi Bunda pernah bercerita bahwa salah satu teknik membaca puisi yang baik itu adalah dengan menggunakan teknik copy the master, yaitu kita meniru atau menyontek cara pembaca puisi atau sastrawan ternama begitu ya. Nah, kalau teman-teman suka lihat saya baca puisi, itu seringkali bilang begitu ya, ini Helvi banget gitu, Bunda Helvi HTR selalu gitu ya. Jadi emang betul teman-teman, saya menggunakan teknik ini. Jadi ketika saya pertama kali membaca puisi, saya sangat meniru Bunda. Kemudian saya belajar puisi, bayangkan dengan Bunda Helvi itu tahun 2008 ya Bunda ya, kalau tidak salah. Awalnya tahun 2008, kemudian berlanjut ke Peksi Minas tahun 2010. Nah, sekarang sudah 2020 ya teman-teman ya. Artinya jangka waktunya sudah jauh sekali saya tidak belajar dengan Bunda. Tetapi kalau didengar cara pembacaan puisi saya, selalu itu komentarnya Bunda. Ini healthy sekali, HTR sekali. Tapi Ya. Rahmi kesininya Rahmi terjadi kok pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh Rahmi sendiri, sehingga Rahmi berbeda dengan Bunda. Rahmi punya pendalaman dan karakter sendiri, insya Allah. Amin. Ya, setelah itu ada perubahan sedikit ya teman-teman. Jadi itu sih tips dari saya Bunda, kalau teman-teman ingin belajar baca puisi, mungkin contoh dulu ya, master-master Contoh puisi. kayak contoh Acim, contoh Ya. Rahmi, contoh-contoh dulu ya. Contoh-contoh dulu aja, ikuti gayanya dulu gitu kan. Setelah itu ya kita seperti kata Bunda Yofi tadi, nanti Anda akan punya warna sendiri gitu. Jadi ini teknik copy the master itu, adalah satu pelajaran yang dulu dilakukan oleh rezim komunis Cina sebenarnya untuk menyuruh para petani untuk belajar melukis dengan mencontoh lukisan-lukisan ternama seperti misalnya lukisan Van Gogh, lukisan itu dicontek gitu. Nah, kemudian waktu Bunda belajar di UI di S1 dulu ada dosen Bunda namanya Pak Ismail Marahimin. Pak Ismail Marahimin itu kemudian menyuruh kami menulis dengan copy the master. Jadi dia memberi contoh, kemudian menulis. Itu tekniknya copy the master tadi. Dan kemudian dalam pembacaan puisi itu juga bisa dilakukan. Oke, Mi, lanjut Mi. Terus apa lagi kira-kira Mi? Itu teknik yang selalu ingat di dalam ingatan saya ketika belajar dulu ya Bunda. Nah kemudian Rahmi emang sekarang tidak mengajarkan sastra gitu ya, tetapi mengajarkan bahasa Indonesia, khususnya juga ada bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah kemarin dalam satu mata kuliah itu ada mata kuliah sastra Bunda. Jadi salah satu tips untuk dapat mengajarkan puisi kepada mahasiswa adalah teks puisinya harus enak dibaca dan enak dibacakan, begitu. Jadi kalau seandainya ada teman-teman guru begitu ya, ingin membawa ini dari segi pendidik nih, para pendidik. Dari pendidik ya udah. Kalau ada teman-teman guru nih yang bergabung hari ini, misalnya mau mengajarkan siswanya membaca puisi atau mengikut sertakan siswanya lomba, maka pilihlah puisi yang enak dibaca dan enak dibacakan, karena ada puisi yang enak dibaca saja Bunda gitu, enak dibaca ya seperti puisi kamar barangkali ya. Nah tapi kalau ada puisi yang enak dibacakan, nah itu pilihannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari segi pendidik saja ya, karena saya tidak mendalam tentang sastra. Kemudian pilihlah puisi-puisi sastrawan ternama teman-teman. Jadi kalau saya mengikut lomba, mengiksertakan mahasiswa atau teman-teman lomba, itu saya pilih sastrawan yang sudah
namanya sudah membuana gitu ya di dalam bidang perpuisian, misalnya seperti Helvi Tiana Rosa, Sapardi gitu ya, Taufik Ismail. Saya selalu pilih puisi yang seperti itu gitu. Kemudian kita bisa melihat latar belakang pengarangnya untuk menafsirkan isi puisi gitu. Kalau seandainya baca lomba puisi menggunakan Rahmi Yulia, mungkin kan belum ternama betul gitu ya Bunda, biografinya singkat gitu, nanti sulit menafsirkan isi puisinya. Jadi teman-teman yang guru gitu, yang pendidik atau orang tua gitu ya, kalau mau ikut lomba ya cari puisi-puisi sastrawan ternama. Oh, kalau karakter Taufik seperti ini, karakter Helvi Tiana Rosa seperti ini, pasti gaya pembacaan puisinya seperti ini. Itu Bunda. Baru masuk ke dalam pelatihan yang tadi Mas Acin ceritakan. Gitu sih Bunda. Ini teori kita kehadiran juga kita kehadiran juga Muhammad Ade Putra nih. Ini sastrawan muda dari Riau. Selamat bergabung ya. Oke, Mi Rahmi juga mengajarkan Alia ya dari sekarang ya untuk jadi deklamator ya. Wah, keren nih. Alia umurnya berapa? 5 tahun ya? 5 tahun Bunda. Sebenarnya tidak diajarkan, tapi karena dia sering menyimak Bunda, jadi tiba-tiba dia pengen jadi pemuisi gitu kan, ya sudah diarahkan. Iya, oke. Mi, Rahmi boleh baca salah satu puisi karya sendiri atau karya sastrawan terkemuka? Silakan, boleh? Di sini boleh siapa yang akan dibacakan? Karena saya sedang berkencan dengan penulisnya, saya boleh bacakan puisi ini ya. Tadi Mas Acip baca puisi tentang mantra ya, ingat perjalanan kubur waktu itu ya Bunda. Dandandit. Oh iya dulu. Iya. Kalau ini Dandandit, kalau itu perjalanan kuburnya Sutarji yang Rahmi bacakan ya waktu itu ya. Iya betul Bunda, yang orang menganggap wah ternyata Rahmi cowok juga ya. Sekarang agak ini aja barangkali ya, agak sendu sedikit boleh ya Bunda? Boleh. Saya akan membacakan. Oke, kita beri aplaus dulu buat Rahmi nih. Silakan Mi. Cinta, karya Helvi Tiana Rosa. Aku mencintaimu sejak waktu, sejak bumi, sejak sukma, sejak bayi. Aku mencintaimu sampai laut, sampai langit, sampai darah, sampai mati. Setiap hari, ku catat dan ku potret kau dalam batin. Kau menempel di buku-buku, di televisi, di gedung-gedung dan panggung pertunjukan, juga pada angin dan debu pada nafasku. Aku berjalan tersaruk, mengendusi semua jejak yang kau tinggalkan, seperti pemburu yang sarung. Panggil aku cinta. Bukan, aku bukan wanita hayalanmu. Aku yang mendambamu hingga yang paling lembah. Apakah kau percaya pada ada dan tiada? Sebab aku mungkin ada. Sebab aku mungkin hanya tiada. Sepotong diam yang tak henti mencinta hingga penghujung senja. Yeay. Ya, terima kasih ya Rahmi sudah bergabung hari ini. Kangennya agak-agak lepas nih jadinya ya. Udah lama nggak ketemu Rahmi. Salam buat keluarga, salam buat Rahmat, buat Alia, buat Mama. Ya, dan buat si kecil tuh belum dilihat lagi sama Bunda. Oke Rahmi, terima kasih ya sudah bergabung. Terima kasih juga Bunda. Waalaikumsalam.
Gimana Oji? Masih ngajar? Ngajar tapi di rumah aja. Iya, sekarang ngajar di rumah aja ya. Ya, Dan ternyata ngajar di rumah aja, banyak lebih orang nggak tahu ternyata capek. lebih berat, Iya betul, lebih capek lebih capek. Bang. daripada jalan ketemu ya. Bahkan Iya, kadang kita nggak tahu Ji, muridnya dengerin kita atau mm, enggak. Kadang begitu. tambah ke, tambah kepikiran ya. Iya, tanpa pikir. Iya, belajarnya sambil di rumah, barangkali juga di Zoom-nya cuman pasang video dia aja atau Iya. fotonya, Mm-mm. dianya nggak tahu kemana. Belum nanti Ya mudah-mudahan nggak begitu. suara yang lain. Banyak banget Iya, gangguan. gangguannya banyak banget iya. Oji, Ya, Bu. Oji itu waktu datang pertama kali Bunda tuh ngelihat Oji. Ini kan Oji kan tipe-tipe yang kayak misalnya kayaknya Oji nggak tipe yang bakal mau menekuni baca puisi deh, tapi tipe yang banyak nulis gitu ya. Kesan-kesan Gitu ya. awal deh, mungkin nulis gitu. Kayaknya baca puisi kayaknya Oji kurang. Tapi ternyata kan Oji terus berlatih terutama di teater. Hai Oh iya, Faisal Sareza. ada Kang Ada Faisal. Faisal Sareza. Iya, terima kasih sudah join. Ya, terus Oji juga ikut teater di Bengkel Sastra ya. Oji cerita dong proses kreatif hingga sekarang kemudian menjadi seorang deklamator yang cukup disegani dan eh, menjadi juara baca puisi tingkat nasional. Silakan. Kalau bicara beberapa tahun yang lalu ya, punya awal-awal belajar sastra, emang belajar sastra itu pertama kali banget di Bengkel Sastra ketika masuk 2012 masuk UNJ waktu itu kan. Di awal tuh ya udah ikut-ikutan aja. Bengsas bikin pentas teater ikut, disuruh jadi aktor ikut, disuruh jadi bongkar-bongkar panggung ikut, pokoknya ngikut-ngikut aja. Sampai suatu hari saya nih punya rasa-rasa iri gitu, Bun. Punya rasa iri ketika ditraktir sama teman-teman Bengsas yang habis menang juara. Waktu itu kan Maya itu kan sering menang ya. Maya kan lebih dulu menang baca puisi, lebih dulu terjun di baca puisi. Dia tuh sering datang ke Bengsas pas latihan, sering bawa pizza segala macem, traktir gitu. Sering begitu, Bun. Jadi di Bengsas tuh kalau menang pasti traktir teman-teman. Itu muncul rasa iri, aduh, kapan nih gue nraktir yang lain nih pakai duit hasil lomba kan. Akhirnya saya itu pertama kali lomba bacain puisinya Bunda, kalau nggak salah tuh cutnya, yang puisi cutnya itu. Sajak buat cutnya. Ya, sajak buat cutnya. Emang nggak menang karena waktu itu belajar sendiri, baca sendiri, so tahu sendiri gitu kan. Akhirnya ya nah itu yang bahaya itu, so tahu sendiri itu bahaya itu. Ya, so tahu sendiri, pokoknya udahlah baca aja, naik panggung aja. Akhirnya sampai mungkin sekitar 2 tahun mau selesai kuliah ya, pertengahan kuliahan, itu diajarin sama Kak Ahmad Mulyadi, ada Kak Adi, diajarin sama dia kalau baca puisi itu begini, kalau nafsir puisinya begini gitu kan. Sejak diajarin dia dari Kak Adi, di situ mulai terbentuk pemahaman bahwa oh ternyata baca puisi itu nggak sekedar baca doang, tapi harus berangkat dari sebuah tafsir yang utuh gitu, Bun. Harus berangkat dari kenapa sih si penyair menulis puisi ini gitu. Kenapa sih kata-katanya begini gitu loh. Itu harus kita benar-benar pahami. Bahkan diksi yang asing buat kita itu benar-benar cari itu artinya apa gitu. Kayak misalkan di puisi Bunda kan Vidyara ya, Bun. Di situ ada Mahata gitu. Kalau kita cari di kamus kan nggak ada ya. Tapi kita harus tahu kata itu tuh artinya apa gitu. Nggak cuma sekedar dibaca aja. Kemudian ada juga diajarkan beberapa jenis puisi yang mantra lah, yang dialogis, yang nuansanya dibacanya kamar, yang deklamasi gitu. Awal-awal berangkat dari situ, diajarin sama Kak Adi, kemudian mulai ikut lomba, mulai menang terus, pertama kali menang di kampus. Akhirnya karena udah menang sekali nih, udah bisa bawa pizza nih buat teman-teman ya kan. Akhirnya
dari situ mulai ada rasa semangat untuk terus, oh ada lomba lagi nih Ji, ikut gitu. Pokoknya menang atau enggak ikut. Sampai yang paling bikin saya seneng ya Bun, saya nggak menang sih, saya ikut lomba baca puisi Piala Rendra di Bandung. Itu ada sekitar 150-an peserta. Saya nggak menang, yang menang Bang Acim tadi juara 1 dia. Tapi dari sekian banyak peserta itu, saya yang notabene masih pemula, itu bisa masuk final yang kalau nggak salah 11 orang gitu. Itu rasa bangganya tuh ada gitu. Akhirnya prestasi ya. Ya, akhirnya menjadi sebuah pemicu buat ikut lagi. Itu sih Bun paling. Dan iya, dan biasanya suka dikenalin ya, ketemunya dia lagi, dia lagi. Selalu begitu di lomba baca puisi itu, jadi kangen. Kalau dulu Bunda ikut kan tahun-tahun terakhir ikut tahun 88 di Taman Ismail Marzuki, waktu itu juara 2 tingkat nasional. Waktu itu ngalahin Tabah Penemuan juara harapan, dan itu digabung laki-laki perempuan. Oh iya, digabung. Lebih ketat persaingannya kalau gitu. Ketat sekali. Iya, Oji, kemudian menurut Oji nih, kalau ada 3 kiat praktis untuk tampil maksimal di panggung ketika kita baca puisi, apa sih kira-kira? Kalau masalah kiat praktis, saya coba jabarin apa yang saya alami aja Bun ya. Kalau menurut saya yang paling penting pertama, deklamator atau pembaca puisi itu harus rajin. Rajin ini kalau menurut saya pangkalnya, karena ketika si deklamator rajin ngapain nih? Pertama rajin belajar. Secara pribadi rajin Bun, artinya ketika dia mau lomba nih misalnya Bun. Kalau dia malas nafsir itu akan susah. Kalau dia malas latihan itu akan susah. Kalau dia malas untuk sharing ke teman itu akan susah. Jadi kalau menurut saya yang paling penting itu rajin. Dengan rajin kita bisa lihat Bun yang namanya nafsir puisi, yang namanya ngolah bentuk vokal, ekspresi, mata gitu kan, itu segala macam. Itu harus dilatih berkali-kali karena baca puisi itu kan bukan hal yang otomatis aja gitu bisa dilakuin kan, enggak ya. Jadi memang perlu proses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyakin mencari gaya pembacaan yang pernah ditampilkan oleh banyak orang. Kalau tadi kata Karami copy the master, mungkin kita bisa melebarkan sedikit. Ada beberapa master yang menurut kita bagus jadi panutan. Kita lihat aja kenapa dia baca puisi A itu seperti ini gitu. Misalnya kayak tadi Bang Acim, kenapa Bang Acim membacakan puisinya Ibrahim Satta seperti itu? Itu kan perlu, berarti kan Bang Acim sudah melakukan proses penafsiran yang luar biasa gitu kan. Itu yang harus kita cari tahu kenapa bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau saya pribadi untuk membaca puisi kita harus banyak membaca dan divideokan Bun. Karena gitu ya. Atau kalau nggak divideokan, minimal kita membaca di depan banyak orang, teman-teman kita. Kita minta sama mereka masukannya apa? Kak, gue kurangnya di mana kan? Kak, gue enak nggak sih kalau bacain kalimat ini diginiin? Gitu. Kak, kalau puisinya sebagian gue nyanyiin, boleh nggak ya? Nah, itu hal-hal seperti itu. Banyak sharing. Tapi kan karena kita sedang di rumah aja ya, coba aja di videoin, upload Instagram gitu. Biar nanti banyak orang yang komentar, kurangnya di sini, kayaknya kurang tepat deh penafsirannya di sini. Karena itu yang selama ini saya lakuin, saya rekam video, saya upload Instagram, terus Kak Ayu ngejapri, Ji, begini Ji, gini. Kurang-kurangnya itu hal-hal yang menurut saya kalau dilakukan feedback ke kitanya untuk menjadi pembaca yang baik akan luar biasa. Oke. Ji, ini nih Bunda lupa nih, tadi Bunda mulai jam berapa, tadi waktu menyalakan ini, dia kan hanya bisa 1 jam ya, terus setelah itu dia akan, iya ya, nanti jaga-jaga ya, nanti kita ulang kalau ada yang kepotong ya. Oke. Ji, boleh nggak kamu baca puisi nih sekarang nih, biar kita dengerin kayak apa sih Ji baca puisi. Apa yang mau dibaca nih?
Tadi saya udah baca-baca puisi Bunda juga. Semoga bersanding di surga. Oke, kita beri aplaus dulu. Semoga bersanding di surga. Silakan. Helvi, Diana Rosa. Semoga bersanding di surga. Aku melamarmu, Amira. Di antara desing peluru, mortir, dan roket malam itu, biar ku bersihkan serpihan beliung yang menikam jiwamu. Saat mereka lukai Palestina kita, aku melamarmu, Amira. Cinta akan tumbuh menjelma kebun mawar dan kupu-kupu di matamu. Getar dan denyutnya adalah kesetiaan menjaga Masjidil Aqsa. Namun dalam perjalanan menuju akad, 10 tentara Israel menembus tubuhku. Aku melayang nanar, mendekap erat-erat rinduku padamu. Yang lebam, terbentur waktu. Mereka bilang, aku telah tiada, Amira. Tapi aku tak kemana-mana. Jangan menangis atau patah. Selama kau memiliki Allah, kau punya segalanya. Ketegaran, ketulusan adalah senjata. Berjuanglah cinta. Langitkan doa-doa. Jaga Al-Aqsa. Aku melamarmu, Amira. Meski tak bersatu di dunia, semoga kelak kita bersanding di surga. Depok, 8 Desember 2017. Yeay. Makasih Oji, terima kasih ya, udah bergabung dan udah ikut repot. Oh ya, Oji adalah salah satu admin di Kencan Puisi ya. Jadi teman-teman silakan follow Fauzi.afriansah Instagramnya, betul ya? Fauzi.afriansah. Kalau yang tadi Rahmi Yulia, ini Fauzi.afriansah. Kemudian Instagram Kencan Puisi. Puisi Helvi dan Helviers ya. Terima kasih Oji. Ya, Bun, Assalamualaikum. Sehat selalu ya Bun ya. Sama-sama Ji. Makin cantik aja Bunda, awet muda, Masya Allah. Alhamdulillah Mai, Bunda baik-baik saja. Jadi senang banget nih hari ini bisa ketemu sama
Maya lagi setelah Aduh. kemarin tuh Maya sejak event Jilbab Han menang ya, juara kedua ya? Juara kedua ya? Japan juara ketiga 2018 waktu itu pun. Juara ketiga 2018, terus Mayanya melanglang buana sibuk gitu. Ya, cari kerjaan lah Bun. Iya, ini kalau Instagram itu cuma bisa 1 jam ya, terus tiba-tiba mati gitu ya. Iya. Nah, nanti buat teman-teman, kalau tiba-tiba mati nih, Mai, kalau tiba-tiba mati, kita lanjutkan ya. Kita ulang nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman jangan sedih ya. Karena kita lanjut nih ya, lanjut sampai sebelum maghrib ya, insya Allah ya. Oke, Mai, dari tadi kita ngomongin soal gimana sih cara baca puisi yang baik, dan tiap orang punya jawaban-jawaban memang yang hampir mirip, yang hampir sama, tapi juga mungkin ada hal-hal yang sangat personal yang dilakukan, yang mungkin tidak dilakukan oleh yang lain gitu. Nah, bagaimana Mai menanggapi ini? Kira-kira kalau Mai itu baca puisi apa sih yang rumusannya apa sih supaya bisa jadi juara? Tapi jadi malu. Ingat kan yang Bunda sering bilang waktu pertama kali ketemu kamu, Mai, kamu tuh punya aura. Iya, Bunda bilang gitu mulu, tapi Mai bingung parah dari awal. Ini maksudnya dosen gue apa sih gitu ya? Iya, karena Mai merasa ya awalnya kan emang nggak terjun di puisi gitu kan, karena terinspirasi dari senior-senior Bengsa saja, dari Kak Adi, dari Kak Ayu gitu kan, mereka keren banget, dan kayaknya Mai merasa kayaknya Mai nggak bisa dah gitu. Tapi ternyata Bunda menguatkan, tapi Bunda itu bener banget feel-nya, Bunda keren banget, dia tuh tahu potensi orang, Bunda keren. Sama, ntar kalau kita ketemu Adi waktu zaman kuliah dulu, dia lagi nyanyi lagu Oma Irama. Nanti kita lihat, Bunda tegur, Bunda bilang, Di, kamu tuh punya aura pembaca puisi. Seru banget. Oke, Mai, jadi tipsnya apa nih, Mai, supaya kita bisa jadi juara nih kalau baca puisi? Kalau tadi kan aku dengerin tuh ya, yang ya Allah maaf nih kalau agak Betawian ya Bun. Betawi. Mohon maaf nih, maksudnya ngomong. Ini mohon maaf lahir batin nih semuanya, kalau yang satu ini ngomongnya suka nyablak. Ya kalau apa ya? Kalau yang tadi kan kakak-kakak yang lain memang itu ya, yang pertama kali Maya juga tiruin adalah melihat dari sastrawan-sastrawan, bahkan dari pembaca puisi yang kita kagumi seperti Bunda gitu kan. Dulu Maya suka banget cara baca Bunda, Kak Ayu, Kak Adi, itu awal terinspirasi dari senior-senior Bengsas kan. Tapi lama-lama benar kan, kita harus coba lihat dulu pembacaan-pembacaan puisi di YouTube gitu. Jadi kita bisa mencampurkan kira-kira yang cocok buat gue cara baca yang mana ya, kayak gitu. Mungkin bikin di situ rumus sendiri dari begitu banyak ya. Dari begitu banyak ambil yang baik-baiknya, bikin rumusan sendiri. Benar Bun. Terus yang kedua, setelah itu kita nggak bisa dengan cara copy aja Bun, karena kalau kita dengan copy aja cara baca orang itu nggak punya rasa, asik. Karena kalau menurut Mae, baca puisi itu kita betul-betul harus menaruh ruh ke dalam isi puisi itu. Itu Mae benar-benar, makanya kalau baca puisi, suasana itu betul-betul harus mendukung, atmosfernya kayak gimana, karena Mae harus menjadi seseorang di puisi itu gitu. Jadi harus penjiwaannya kayak gitu Bun. Terus yang ketiga, kalau Mae sih orangnya dari dulu, coba deh teman-teman mungkin sering ngomong sendiri. Kalau Maya, tapi bukan ngajarin rada-rada ya Bun, maksudnya sering ngomong sendiri dalam artian Maya itu dari dulu kalau misalkan ada koran, ada undangan, Maya suka baca aja sendiri Bun, yang terhormat gitu, telah menikah gitu, misalkan kayak gitu. Nah di situ Maya nemuin ternyata kata-kata itu bisa kita variasikan, dan kita menemui banyak intonasi-intonasi dalam sebuah pembacaan gitu. Makanya Maya sering ngomong sendiri, walaupun dikata rada-rada nggak apa-apa dah ya, tapi itu pokoknya, tapi itu kayak gue nemuin sendiri nih gitu. Jadi Maya jadi sering ngomong dari bagaimana kita kalau bicara sebagai pembaca puisi, sebagai penyiar radio, pembaca berita, itu kan diawali dari suka banyak berbicara, membaca gitu. Iya, gitu, oke.
Jadi suka ngomong sendiri. Kayaknya ciri-ciri orang-orang kreatif yang suka begitu ya, ngomong sendiri apa gitu. Suami saya juga kayak gitu, saya juga kayak gitu. Suka ngomong sendiri loh, terus ngomong sama siapa. Ya, tapi itu memang oke, nggak masalah kita ngomong sendiri. Ya, Mai, perjalanan lombanya Mai boleh cerita nggak? Pertama kali ikut lomba di mana? Terus udah berapa kali sih ikut lomba kayak gitu. Terus hadiah lomba terbesar yang pernah didapat berapa sih, Mai? Boleh nggak bagi-bagi Iya, boleh. ini dengar-dengar gitu. Boleh guys. Maaf ya agak alay. Nah, kalau awal-awal Maya ikutan, kalau dulu di jurusan apa ya Bun namanya Bun? Pokoknya lomba di apa saya lupa di jurusan saya ikut lomba. Gemas sastra kayak gitu-gitu ya. Gemas sastra gitu. Kayak gitulah. Tapi Maya awalnya kalah Bun, kalah sama Mira. Maya kalah sama Mira. Maya selalu kalah sama Mira Marini. Dia kan baca puisi menang mulu. Power. Dia menang power di awal. Jadi kamu harus nemuin yang lain gitu. Betul, Maya kalah mulu. Nah, mulai bisa dan menang itu pas dilatih sama Bunda. Pas Bunda memotivasi Mae, bilang, "Mae, kamu punya aura, kamu punya potensi." Di situ Mae mikir lagi, iya ya, gitu kayak coba deh bismillah kali ya. Nah, di situ Mae termotivasi, oh, Bunda aja yakin, masa Mae sendiri yang punya maksudnya Mae sendiri nggak yakin gitu. Akhirnya Mae coba, dan pertama kali menang di yang di UNJ itu apa sih namanya, di UKM. Aku juara 2. Yeah. Tapi juara satunya siapa? Tetap Mira. Tetap kalah. Aduh, barokallah ya Mira. Kali nonton. Iya, Mir. Itu terus lama-lama Maya jadi wah, sekali menang ketagihan Bun. Asik nih. Berarti gue bisa nih, berarti gue keren, asik. Terus akhirnya aku coba ikut lomba, aku tetap ikut lomba, mau kalah mau menang tetap aja ikut lomba. Nah, dari situ aku jadi banyak belajar dari cara pembaca puisi orang-orang. Di situ jadi banyak nambah ilmu. Baru tuh aku menang-menang ke Peksiminas, gitu. Peksimida, Peksiminas, terus baca puisi di YouTube gitu. Alhamdulillah baca puisi di YouTube orang pada demen ya. Asik. Oke, kalau gitu Mai bisa dong bacain satu puisi apa gitu. Nanti kalau kita terpotong Mai, kita ulang nggak apa-apa ya Mai ya? Boleh, kita sampai 1 jam lagi ya. Mudah-mudahan nggak kepotong ya. Nah, tadinya sebenarnya aku udah nyiapin Bun. Aku suka banget puisinya Bunda yang Mata Ketiga Cinta yang tadi Karahmi bawain. Karena itu kenangan dulu sama mantan di Mengsasi. Gitu. Tapi udah jangan ntar marah jangan. Jadi itu tadi aku mau baca gitu, tapi udah Karahmi, aku ganti yang lain aja nggak apa-apa. Tapi ini aku baru nemu, aku baru banget searching tadi pas lagi Oji, aduh apa ya? Akhirnya aku baca, aku mau baca puisi Betawi, nggak apa-apa ya Bun ya? Maksudnya boleh. Malah pengen tahu kayak apa sih baca puisi Betawi? Jadi mungkin tadi kan udah puisi kamar, puisi mantra gitu. Ini puisi ala-ala gitu ya, banyak. Ya, mulai ya Bun ya. Oke. Jampe Sayur Asem, karya Yahya Andi Saputra. Emak ngiyangin sayuran, katanya mau nyayur asem. Pepaya dikupas, diiris wajik, kacang panjang, daun ninjo dirawis. Nangka muda dipotong 3. Ada lengkuas serta asem Jawa. Gula merah disiapkan juga. Emak menyiapkan cobek. Memasukkan cabai merah, bawang putih, kemiri, terasi, dan garam secukupnya. Semua diulek, dihaluskan. Panci berisi air sudah mendidih.
Mak masukkan bumbu halus, lalu buah ninjo, papaya, nangka, jagung, kacang panjang, barulah menyusul gula Jawa dan asem. Air di panci bergolak mendidih. Emak tiada henti rapal mantra. Haring ngawang-ngawang, daun dodop, daun bisoro. Angang cieng kurang bawang, nyerodot di pati beroro are. Duh, emak, ini dia rupanya. Sayur asemmu tiada duanya. Eh, makasih Mae, makasih ya. Lucu dan bagus. Gitu. Oke, itu apa? Hal-hal yang baru nih kita dapat dari Mae, kan belum pernah kali dengerin baca puisi Betawi ya. Ternyata menarik kita baca puisi dari daerah juga. Oke, sayur asem aja bisa jadi puisi. Betul. Besok-besok nyayur yang lain, bikin lagi puisinya. Iya, sayur lodeh ya. Lumayan belajar buat menjadi istri yang baik, asik. Mai, makasih banyak ya Mai. Kita mau lanjut ke yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu dan terus gemilang buat Mai. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Adi. Halo, waalaikumsalam, Bunda. Apa kabar, Kabar, Di? Bunda? Alhamdulillah saya baik, Bunda. Bunda juga. Alhamdulillah, baik Adi, baik ya. Siap, Wah, siap. kayaknya Alhamdulillah, gemukan baik, ya, abis nikah tuh gemukan kayaknya ya. Oh gitu. Selain itu karena Iya, di lebih rumah aja terawat. juga, Bun. Oh gitu. Iya, Adi. Wah, alhamdulillah nih kita bisa ngumpul-ngumpul semuanya. Ternyata ngundang 6 orang asik-asik aja. Tadinya Bunda pikir ngundang 1 gitu kan. Tapi ternyata ngundang 6 orang asik banget gitu. Iya, Di, dari tadi kita ngomongin Bunda. soal tips untuk baca puisi. Nah, kita juga pengen tahu nih dari Adi. Yang Bunda paling ingat sebenarnya Adi sama Mae sih. Karena Bunda dari kalian tingkat awal ketemu Bunda kan selalu gitu. Adi, kamu tuh tambah ganteng, Di, kalau kamu baca puisi. Kan sebenarnya sering ngomong gitu kan. Kamu tingkat ketampanan akan naik 100% kalau jadi pembaca puisi yang bagus gitu kan. Kamu tuh pasti bingung nih Bunda apaan sih gitu. Akhirnya beneran. Hari ini Adi harus bagi-bagi tips gimana sih caranya jadi pembaca puisi yang bagus. Tapi sebelumnya Bunda baru pertama kali nih jadi host 6 orang begini. Kalau tiba-tiba Instagramnya mati, nanti kita mulai dari mirip sekuis dulu. Kita mulai dari awal nggak apa-apa ya. Oke, Adi silakan Di. Iya. Langsung ke tips ya, Bun ya? Boleh, Adi mau ngomong apa aja juga dulu boleh. proses kreatif dulu boleh. Iya, dari proses dulu kali, Bun ya. Boleh. Ya, kalau dari proses sebenarnya selain tentunya yang paling besar adalah motivasi dari Bunda tadi, betul. Tapi selain itu ada juga motivasi dari dalam diri sendiri yang muncul karena waktu itu ada tanggung jawab di sebuah organisasi, ada 2 organisasi yang harus saya jadi ketuanya, Bun, di Bengsas dan di IMAPSI. IMAPSI. Dan sementara saya merasa, aduh, saya apa yang bisa saya lakukan setidaknya menjadi contoh supaya mereka bangga gitu dipimpin oleh saya. Jadi gitu, Bun. Dan Bunda memberi motivasi itu dan alhamdulillah saya coba untuk belajar dan ya adalah sesuatu yang bisa dibanggakan gitu, Bun. Alhamdulillah. Itu proses awalnya saya mulai terjun. Ya. Terus buat Adi tuh arti puisi dan arti sebagai seorang deklamator tuh apa sih? Asik. Agak delay ya? Agak delay ya? Pertama, saya mengutip puisi itu kristalisasi kata-kata. Itu sesuatu yang nggak mungkin saya lupa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya memaknai puisi itu seperti Sapardi lah. Puisi itu seperti perempuan.
maunya begini, maunya begitu. Puisi itu karya sastra yang sederhana dibanding prosa dan drama, tapi istimewa. Jadi cara memperlakukannya juga harus hati-hati gitu. Di balik kata-katanya yang sederhana, tidak terlalu banyak dan panjang seperti prosa dan drama, tapi ada makna yang istimewa di dalamnya yang harus kita temukan dan disampaikan dengan cara yang tepat. Itu sih, Bun. Oke, mantap. Oke, terus Adi pertama kali itu ikut lomba, terus perjalanan lomba yang pernah Adi ikuti, terus pernah dapat uang berapa sih dari lomba? Boleh nggak tahu? Nah, kalau dibanding yang sudah tampil di live sebelumnya, mungkin saya yang paling jarang menang lomba, Bun. Karena apa ya? Menurut saya lomba itu perlu persiapan dan saya ini orangnya so sibuk gitu. Jadi untuk mempersiapkan sebuah momen untuk ikut lomba itu sulit. Jadi saya nggak mau nekat gitu, Bun. Pertama kali ikut lomba sih dari SD sebenarnya sudah. Ya? Betul, Bun, harus persiapan. Kalau salah satu contoh dari yang sudah tampil tadi, Bang Acim, itu persiapannya yang paling total dan luar biasa, Bun. Dan Koji juga tadi ada kerja keras, rajin. Itu betul sekali, Bun. Jadi nggak bisa, udahlah ikut lomba asal gitu, nggak bisa. Harus benar-benar persiapan matang. Dan saya dari SD sudah ikut lomba, tapi yang benar baru dapat itu di UNJ, dari tingkat universitas, tingkat daerah sampai tingkat nasional. Tapi di nasional waktu itu berangkat sama Ayu membawa nama baik Jakarta. Gitu, Bun. Hadiahnya nggak usah disebutkan karena nggak banyak. Iya. Tadinya mesti nanya Acim ya tadi ya. Iya, kalau Acim mesti nanya cukup buat Acim. nikah, Udah ngumpulin. Iya. Udah cukup buat nikah. Betul. Kalau saya cukup buat traktir pizza aja kayak Oji tadi. Iya, nanti insya Allah Bunda akan mengadakan lomba baca puisi tingkat nasional. Ya lumayan lah ada hadiah total 10 jutaan. Mudah-mudahan nanti semuanya pada bisa ikut. Juara-juara pada turun semua. Tapi hadiah Adi. Iya, Bun. Sedikit menurut saya sih hadiah yang paling berharga dari sebuah proses membaca puisi bukan cuma nominal itunya tadi, tapi ini juga saya dapat dari Bunda, tapi pengalaman, ilmu, teman, silaturahmi dan ya ini apa namanya? Berbagi itu juga suatu hadiah menurut saya sih, Bun. Betul. Kalau Bunda dulu pengalamannya dari mulai dulu kan yang paling jago baca puisi itu selain Yos Rizal Manua, kalau angkatan Bunda tuh Tabah Penemuan. Ya Bunda tuh kerjaannya dulu ngejar-ngejar Tabah. Ada lomba, pasti ada Tabah. Kapan gue bisa ngalahin dia? Sampai akhirnya Bunda bisa ngalahin dia, itu seneng banget. Pasti kejadian gitu ya, bisa ngalahin tuh seneng banget. Iya, Adi kalau menurut Adi seberapa penting sih pembacaan puisi dalam pendidikan kita? Artinya ini kan baca puisi itu bukan sekedar baca puisi, tapi juga sebenarnya bisa menunjang dunia kependidikan Indonesia. Gitu kalau memang diajarkan dengan baik. Kalau sekarang kan banyak pengajaran baca puisi, misalnya gurunya ngajarinnya bikin kita takut, bikin ketawa, nggak benar gitu. Padahal kan bagus banget kalau bisa disampaikan dengan menarik. Menurut Adi gimana? Iya. Kita bisa ambil sesuatu dari puisinya itu jelas, Bun. Jadi peserta didik siapapun itu bisa mengambil sesuatu dari puisinya itu jelas. Dari makna yang terkandung dalam puisinya. Tapi yang paling penting dari itu juga proses untuk memahami puisi, mempelajarinya itu juga bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Saya kalau dihitung lebih banyak membawa anak-anak ikut lomba dan banyak juaranya daripada saya ikut lombanya, Bun, belakangan ini. Gitu. Dan alhamdulillah saya ngajarin anak itu pertama dia menjadi lebih dekat dengan karya sastra itu pertama. Terus yang kedua pemerkayaan kosakata anak itu menjadi luar biasa. Dan kecintaan terhadap membaca puisi itu pasti akan membawa seseorang itu menjadi cinta untuk menulis dan membaca, Bun. Jadi itu keterampilan berbahasa yang nggak bisa terpisahkan. Tapi pemantiknya ternyata adalah di membaca puisi. Kalau menurut saya selama ini saya temukan dari membaca puisi anak tuh jadi suka nulis dan suka membaca referensi-referensi lain. Itu pelajaran yang sangat berharga sih dari puisi dan membaca puisi, Bu. Dampaknya bagus banget ya. Luar biasa. Oke, Adi sore ini mau baca puisi apa nih, Di? Nanti kalau terputus kita ulang nggak apa-apa ya? Siap. Kalau terputus kita ulang nggak apa-apa ya? Karena malam minggu, Bun, saya mau malam mingguan dulu ya. Puisi romantisnya Joko Pinurbo nggak apa-apa ya, Bunda ya? Joko Pinurbo. Boleh. Tadi mau baca puisi. Kita beri plus dulu. Ini supaya muncul kesan baca puisi tidak harus berteriak-teriak, tidak harus menyeramkan, tidak harus bisa santai, bisa juga dengan gitu cara ya. santai, syahdu supaya
supaya yang mendengarkan jadi puisi. Saya minum dulu ya. Sip. Oke. Malam Rindu, Joko Pinurbo. Malam Minggu, hatiku ketar-ketir. Ku tak tahu apakah demokrasi dapat mengantarku ke pelukanmu dalam cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sebelum Ahad tiba, anarki bisa saja muncul dari sebutir dengki atau sebongkah trauma. Mengusik undang-undang dasar cinta, merongrong panca rindu di bibirku. Dan aku gagal mengobarkan sumpah pemuda di bibirmu. Terima kasih, Bunda. Yeay, Adi, makasih banyak ya Adi ya. Iya, sama-sama Bunda. Semoga sukses terus. Salam buat Amin. Dini. Bunda juga Jangan lupa demikian. semuanya Ya, siap. untuk follow Instagramnya @ahmadmly. Ya, Ya, jangan lupa benar. follow juga Kencan Puisi, Puisi Healthy dan Healthiers. Oke Adi, makasih banyak udah bergabung hari ini ya. Terima kasih, Sukses Bunda. buat Ya. Adi. Salam buat keluarga. Ya, Stay Bunda, safe. ya. Ya. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa lah, keren-keren. Aduh, Masya Allah. Ayo tapi sehat ya. Alhamdulillah sehat sehat, ya? sehat. Sekarang Ayu ngajar juga. Iya, Ayu ngajar di UMN, Bun. Sama kayak Kak Rahmi, Oh. ngajar MIPA. Ya, iya, betul. Oh, iya. Ulang tahunnya aja sama. Iya, Ulang ulang tahun tahunnya Kak Ayu Rahmi dan sama. Kak Rahmi sama. Masih ingat. Iya. Jadi kita Oke, kayak yuk. kesamaan, apa ya, punya kesamaan hobi, kesamaan, apa sih, kesamaan karakter, sedikit cuma Banyak beda banget tahun doang. samanya. Benar. Iya. Ayo, tadi Mm-mm. kita ngobrol soal tips baca puisi. Kira-kira nih yuk, tips apa sih yang dari tadi belum disampaikan sama yang lain? Atau yang personal menurut Ayu penting, tapi belum disampaikan sama yang lain? Sama Ayu boleh Oke. cerita tentang proses Ayu, bagaimana Ayu berproses untuk menjadi seorang deklamator. Silakan. Tadi kan dari Acim udah semuanya benar. Kemudian juga yang Kak Rahmi aku mau nambahin. Jadi sebentar, ada tiga poin sih, 3 poin penting yang memang harus dimiliki oleh pembaca puisi. Persiapan kita ketika mau lomba baca puisi yang pertama memang interpretasinya harus dikuatin, Bun. Terus banyak selama ini teman-teman yang mau coba baca puisi itu awalnya bingung, terus nanya, Kak Ayu, kalau baca puisi ini nadanya gimana sih? Kalau baca puisi ini nadanya gimana sih? Nah, mereka udah fokus ke vokalnya aja, tapi mereka bingung dan lupa kalau ada satu poin pertama ini yang harus dilewati dulu gitu, yang bisa menghasilkan vokal seperti apa, ekspresi seperti apa. Jadi kita harus memaknai puisi dulu. Kalau kita udah memaknai puisinya, kayak tadi Aci memaknai puisinya seperti itu, ya akan keluarlah vokal seperti Acim yang tadi. Kemudian akan keluar ekspresi melotot-melototnya kayak Acim. Tapi kalau misalnya kayak Mae, sayur asem, dia tafsirkan seperti itu, akhirnya ngelawak kan, jadi kayak gitu, jadi ngelenong. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut nih masalah vokal. Pembacaan puisi nggak harus vokalnya bulat. Terus kalau Ayu, tadi kan Kak Rahmi ada Copy the Master, kemudian kita juga mencontoh idola. Tapi saran Ayu ketika lomba baca puisi, misalnya baca puisi itu lombanya tahunan ya Bun. Yang tahunan kayak Piala Rendra atau mungkin Peksiminas, Peksimida. Hindari cara pembacaan puisi yang sama dengan pemenang tahun sebelumnya. Kalau aku begitu, justru jangan sama. Karena ketika biasanya juri-juri itu ada juri yang sama ya. Ketika lomba lagi, dia bukan melihat sosok Ayu, bukan melihat sosok si pembaca pada saat itu, tapi ini kan yang juara tahun lalu gitu loh. Justru harus punya pembeda, harus punya karakter. Dan juga kita juga harus lihat jurinya Bun. Iya, apa punya selera jurinya. Iya, setiap pembaca setiap lomba baca puisi jurinya itu punya selera masing-masing. Makanya kalau misalnya pengen technical meeting nih ada tulisan jurinya siapa di situ kalian bisa googling. Pelajari itu. Nih, pelajari, googling, cari di YouTube dia gimana baca puisinya karena nggak muna itu juri itu bakal ngeliat tuh mana yang dia suka.
Iya. Kalau misalnya Jadi sama si A, kayak nulis juga gitu. sama kayak nulis, Iya. semua punya karakternya masing-masing gitu. Kita harus kenal ke situ. Kemudian kalau lomba di daerah, ini kita targetnya juara apa cari pengalaman nih? Kalau cari pengalaman, tampillah apa adanya sesuai diri kita masing-masing. Tapi kalau pengen bener-bener jadi juara, pelajari juga karakter di daerah itu. Aku di Aceh Bun cuma dapat harapan tiga. Aku nggak dikenal waktu itu. Karena siapa. warna lokal Acehnya Iya, nggak keluar kali. nggak keluar. Warna Pas udahan ditanya, Ayu dari mana gitu? Dari Jakarta, dari Tangerang kan? Oh ya pantas baru dilihat gitu. Dan sedangkan pembacaan puisi di Aceh itu powerful ya Bun ya, powerful semua. Terus gesturnya hampir sama semua. Jadi kalian harus bisa ngikutin tuh dikit selera juri-jurinya. Oh kalau di Aceh gini, kalau di Bandung begini gitu. Kalau di Jawa biasanya di Jawa lebih tenang gitu. Kemudian kemudian lagi beda sama Sumatera ya. beda, Sumatera memang rata-rata sukanya yang puisi-puisi kayak ini ya, auditorium. Mereka juga pilihan puisinya di buku puisi ataupun di satu bundel itu memang puisi-puisi yang meletup-letup semua gitu, nggak ada puisi-puisi kamar. Puisi pamflet ya? Iya benar-benar. Iya. Nggak ada puisi-puisi kamar. Beda lagi di Peksi Minas. Di Peksi Minas kalau kalian nemu satu puisi kamar, satu puisi yang sifatnya narasi, cerita, pilih itu. Tapi ada dua kemungkinan. Kalau kalian bisa bacain, kalian juara. Kalau kalian nggak bisa bawain ceritanya, kalian Hancur. kalah. Iya benar. Itu sih Harus Bun. berani ngambil resiko juga Iya, ya. benar. Iya. Kalau arti puisi, arti membaca puisi buat Ayu apa sih? Penting banget karena jujur Bun, aku itu pernah ikut lomba kelas 1 SD. Aku bisa baca buku, baca koran kayak Alia waktu itu 3,5 tahun sudah bisa baca dan sudah baca puisi di TK. Kemudian aku ikut lomba waktu itu pada saat 1 SD. Badan aku kan sampai sekarang mini ya, kecil, mungil, bogel. Imut-imut. Ya, jadi Tapi powernya dahsyat loh. Ayu nggak bisa suara powernya pelan. di antara semua mahasiswa Bunda yang pernah jadi deklamator, kamu tuh powernya itu dahsyat, kamu powernya. Itu harus dikelola tapi ya. Iya benar, itu jadi tantangan sendiri. Nah udah gitu, pas aku baru bisa baca, lawan-lawan aku dulu lomba baca puisinya kelas 5-6 SD. Mereka badannya tinggi banget, sedangkan aku kelas 1 SD masih kayak anak TK. Berat badanku Bun, dari TK sampai kelas 6 SD cuma 17 kilo, nggak naik-naik. Kebayang kan betapa kecilnya. Nah, ketika baca puisi, waktu itu mama yang ngajarin, aku nggak menang, dan mamaku nanya, karena memang dari segi pembacaan paling bagus, cuma nanya aja, Ibu, anak saya kenapa nggak menang? Mamaku nanya kayak gitu. Iya, terus jurinya jawab, anak kecil sekecil anak ibu nggak mungkin bisa baca puisi. Pasti dia cuma ngafal puisi, pura-pura bawa teks puisi gitu. Akhirnya mamaku di situ diem, oke. Tapi mamaku nggak bilang ke aku. Pas kelas 2 atau 3, aku lupa lagi makan bubur depan SD, ada si juri itu datang ke sekolah SD ku, kemudian mamaku manggil aku. Terus, ayo sini, ini baca koran. Oh iya udah. Terus didatangi aku ke ibu-ibu itu kan, ayo coba baca koran, aku baca lancar, pakai intonasi yang bagus. Kemudian ibu itu bingung, maksudnya apa ya Bu ya? Terus mamaku bilang, ini anak saya yang waktu kelas 1 lomba, anak saya bisa baca, bukan cuma bisa menghafal puisi gitu. Bukan hafal. Dan, nah kelas 4 SD ada porseni, aku ikut lomba saat itu. Di situ aku bingung sih Bun, aku tuh matematika nggak jago banget, walaupun ranking, tapi aku nggak punya satu skill sama sekali. Yang aku tahu cuma suaraku gede, makanya aku jadi ketua kelas dari kelas 1 sampai SMP kan. Ya, sama pernah jadi ketua pramuka gitu. Apa ya bakat yang bisa aku apa sih yang aku pegang sampai aku nggak dibully pendek gitu. Bogel, kontet. Akhirnya ya udah aku dalami puisi di SD. Oh ternyata jadi juara itu senang. Dulu motivasinya cuma piala dan sertifikat. Mamah laminating semua pialanya kumpulin. SMP gitu juga. Oke, yang lain English Club semuanya storytelling. Oke, aku di puisi aja. SMA gitu juga. Ketua OSIS, aduh ketua OSIS jago apa nih? Akhirnya cuma puisi doang yang jadi bener-bener pegangan dan ngebuat aku pede, nggak ngerasa minder lagi, nggak ngerasa dibully. Jadi puisi itu sepenting itu. Dan aku senangnya aku nggak nyerah sama apa ya, impianku dari SD yang pengen juara nasional. Allah kasih waktu sangat lama, 2012 sama Adi akhirnya sampai juga ke juara nasional gitu.
Ya ampun itu Masya kayaknya, Allah. ya kalau aku berhenti mungkin di SMP atau aku berhenti di SMA, ya mungkin itu nggak sampai. Jadi puisi itu mengingatkanku pada impian yang memang harus diperjuangkan. Yeah. Ya, Aduh, deg-degan. mantap. Aduh. Iya. Jadi Ayu juga, karena Ayu berkecimpung di teater juga ya, kemudian baca puisi yang bagus sampai dapat jodoh juga gara-gara orang lihat, gara-gara suami nih Iya, lihat jadi penonton. Ayu acting ya, jadi penontonnya ya, nggak jauh kemana-mana. Iya, Ayu, bener, bener. Ayu hari ini mau bacain puisi apa yuk? Apa ya? Aku bacain puisi dari salah satu buku Bunda, puisi-puisi yang melepuh di mataku. Nah, tadi Adi bilang, siapa yang bilang? Oji ya. Puisi itu kan maksudnya gini, penyair itu setiap nulis puisi pasti mau nyampein sebuah pesan ya Bun ya. Sebuah pesan, sebuah cerita, sebuah amanat gitu. Dan mungkin yang tadinya nggak tahu nama ini jadi tahu setelah puisi ini aku bacain. Razan, karya Helvi Tiana Rosa. Razan, bagaimana aku memulai kisahmu? Detak rindu yang tumbuh dari bukit-bukit matamu, menyeruak jauh menembus dinding Pulazi, melewati perbatasan Gaza, Palestina. Razan, kilau keberanian dan ketulusan 21 tahun di jubah putihmu telah memperpanjang napas cinta dunia yang kian sekarat. Adakah yang pernah kau lakukan selama hidupmu selain menolong sesama? Tapi peluru para sniper Zionis tak pernah kenal wajah kemanusiaan atau kebaikan. Bengis mereka bidik bukan hanya jantung para pejuang tanah airmu, namun tanpa malu mereka bantai para bocah, jurnalis atau relawan medis sepertimu. Razan, apa yang harus kuucapkan tentangmu? Aku merasakanmu ketika kau terkapar hari itu di Khan Younis. Aku menangis sesenggukan di kamarku, parau memanggil-manggil namamu dalam ketidakberdayaan sambil mengutuk penembak itu. Netanyahu, Trump, dan entah siapa. Tiba-tiba, kucium aroma langit para bidadari. Di sudut sepi, puisiku rebah berlumuran darah. Mendekap tubuhmu yang kesturi. Depok, 3 Juni 2018. Yeay. Terima kasih Ayu, itu puisi saya persembahkan buat Razan, seorang tenaga medis yang ditembak oleh sniper ya. Padahal dia dengan pakai baju perawatnya gitu ya, tembak oleh sniper pada waktu itu. 2018 Iya. Ayu, makasih banyak ya udah gabung hari ini dan alhamdulillah saya senang banyak sekali Bunda bisa atas kesempatannya. bisa jadi senang banget bisa jadi host buat
6 anak muda kreatif yang membanggakan, dan mudah-mudahan kalian karirnya sukses terus. Amin ya Allah. Jangan jadi jago baca puisi sendiri, tapi ajarin sebanyak mungkin orang Ya, Bunda. untuk mereka mencintai puisi lewat Iya. menulis atau membacakannya. Kalau Dan bisa dua-duanya gitu. Minggu depan materiku di UMN itu apresiasi puisi. Jadi nanti mahasiswa asingnya diminta untuk menulis puisi plus membaca puisi via Zoom. Jadi nanti aku akan menilai mereka via Zoom. Iya, Keren, Bun. keren, keren. Iya. Keren. Ayu, makasih banyak ya Yu udah Iya, sama-sama, Bunda. bergabung di sini, dan senang banget Bunda bisa ketemu kalian lagi dan sama-sama belajar. Kalau dulu Bunda yang jadi dosennya, kalau sekarang Bunda juga ikut berguru kepada kalian. Terima kasih buat semuanya, buat Acim, buat Oji, buat Rahmi, buat Ayu, kemudian tadi Mae dan Ahmad Mulyadi ya, Adi ya. Senang banget Bunda. Terima kasih Ayu, salam buat keluarga ya. Yo, dadah Bunda. Karena love you. Bunda baca puisinya di mana? Sekarang kan baca puisi? Iya, Bunda tutup dengan Bunda baca puisi, insya Allah. Keren. Oke.